tanda kenyataan irupna Allah Subhanahu wa taala adalah nyawa tiang pelungguh sami yang dititipkan le awak-awak tiang pelungguh sami. Maka nikmat nyawa sak teican sida Allah Subhanahu wa taala niki, di mana yang jadi bukti irup tiang pelungguh sami silak daripada barang-barang jauh nyawa niki dengan kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku sak solah, kanca perilaku-perilaku sak baik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala doang sak kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan tiang pelungguh sami tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nggih, seringan apapun perbuatan baik niki akan dianggap berat oleh seseorang. Namun enten arak hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, para ibu-ibu dan santri pondok pesantren Darul Adqiyah yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh sami makin dengan berkat inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan tiang pelungguh sami untuk mengadakan kembali pengajian umum Majlis Ta'lim Masjid Nurul Hidayah Pelungguh Sami di tempat niki. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pelungguh sami makin masih diberikan kesehatan dan keafiatan sida Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelungguh sami memuji yang maha hidup di sida Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sairup niki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pelungguh sami niki adalah dihidupkan, diberikan wasilah tanda kenyataan irupna Allah Subhanahu wa taala adalah nyawa tiang pelungguh sami yang dititipkan le awak-awak tiang pelungguh sami. Maka nikmat nyawa sak teican sida Allah Subhanahu wa taala niki, di mana yang jadi bukti irup tiang pelungguh sami silak daripada barang-barang jauh nyawa niki dengan kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku sak solah, kanca perilaku-perilaku sak baik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala doang sak kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan tiang pelungguh sami tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nggih, seringan apapun perbuatan baik niki akan dianggap berat oleh seseorang. Namun enten arak hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seberat apapun pegawaian sebagai wasilah penghubung tiang pelungguh sami jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berembe pun keberat, namun tuah teican kemudahan, keafiatan, hidayah di sida Allah Subhanahu wa taala, makan dinarak barang seberat.
Sembahyang malam mungkin sebagian dengan niki berat. Akan tetapi lamun wah mau hidayah Allah Subhanahu wa taala dinarak barang berat. Nggih. Zikir niki terus menerus daim niki berat mungkin. Akan tetapi lamun Tuhan mau hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala dinarak barang berat. Oleh karena niki sila kepada barang-barang terus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri tiang pelunggu sami. Karena dinarak atau tiak beriktimad. Beriktimad niki dinarak atau tiak nyandar. Lamun ternyandar lek semamut bisa jadi semamut niki merarik malik. Atau semamut niki meninggal dunia. Nyandar daripada makhluk mungkin bersolahan gak ada barang-barang sekedik ini pada saling dek kewak. Nyandar tidak makhluk niki sesungguhnya tidak akan melahirkan apapun kecuali hanya penyesalan. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya at boyak berbicara aden manusia niki selapuk senang jo kita selapuan. Adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak akan bisa dicapai, la tudrak, tidak akan bisa dicapai oleh manusia sekalipun. Maka satu-satunya cara buat pinak tiang pelunggu sami ini selamat. Sandarkanlah hidup tiang pelunggu sami, sandarkanlah tangan, kaki, mata, telinga dan semua yang berkaitan tentang kehidupan pelunggu sami ini sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arian ia laun gerakan ima tiang pelunggu sami. Arian ia laun gerakan mata, penentang, kentok, bibih dan lain sebagainya oleh anggota badan niki. Maka dengan cara seperti niki, maka insya-Allah mudah-mudahan teican jadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, insya-Allah sambil tiang pelunggu sami menunggu Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang makin sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan pengajian umum kepada tiang pelunggu sami. Tiang akan melanjutkan pembahasan masalah fikih niki. Nggih. Le kitab Maraqil Ubudiyah niki. Makin tiang akan membahas tentang adabul ghusli. Yang pelunggu sami pasti entaran mandi bilang jelu. Nggih. Adabul ghusli niki maksud adalah adab tata cara temandi. Tiang pelunggu sami minimal sekali sejelu temandi. Ketika atau maksimal arak dengan sampai 3-5 kali mandi sejelu. Maka di dalam Islam diatur selapuan niki. Hatta marak rubin niki cara tenai, cara niki jok WC, cara jok kamar mandi niki diatur oleh Islam. Hatta cara temandi pun niki diatur di dalam Islam. Dengan non Islam mandiin pada marak tiang pelunggu sami aden sandek bais awak. Akan tetapi pelunggu sami menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi niki sesungguhnya lamun tegawe sunnah-sunnah sesuai marak tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Ndek napa sak zahir niki doang atuh pandi. Ndek napa awak sak bais ketika tiang pelunggu sami begawean niki doang ya atuh pandi. Karena tampan tiak berdoa, tampan tiak kadu adab, tampan tiak kadu akhlak sekalipun. Awak pelunggu sami niki lamun tuah tapi aran seroka naik, buat kadu sabun, buat kadu pewangi, bersih wahia. Langsung bersih, tidak butuh niat, tidak butuh adab, tidak butuh tata cara. Yang berkelombas atau yang tidak terserah. Yang penting sampai searan bersih. Akan tetapi kemudian datanglah syariat Islam ini, aden sak manusia ini kisampunan hanya memperhatikan sesuatu sak zahir niki doang. Hanya memperhatikan awak niki doang, kemudian tidak memperhatikan sesuatu yang lebih urgen daripada awak niki. Sesuatu lebih penting daripada badan tiang pelunggu sami. Sak teparan aran nyawa niki, sak teparan aran ate tiang pelunggu sami niki lebih penting
lebih hakiki, lebih daim dibanding awak niki. Maka di dalam Islam mungkin kita akan membahas pertama dulu adab musazahir niki dulu nggih. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan adabul ghusli, adab-adab tata cara mandi, ai al-wajibu wal masnun, mandi sak sunnah atau mandi sak wajib, ya terbahas entah sunnah mandi wajib atau mandi sunnah. Lamun mandi sunnah, mandi sak biasa bukan karena sebab-sebab yang kemudian dia terkanggu gawe ibadah karena pegawaian niki. Maka pelunggum sami ketika luwek dakin, ketika terbais awak kesunahan temandi niki sunnah. Arak masih mandi sak wajib. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin ay imna'in aw waqa'in ay jima'in. Lamun tiang pelunggu sami janabah junub, napi sebab junub min ihtilamin ay imna, karena sebab sugul ay mani. Ketika pelunggum sami sugul ay mani karena sebab napi imna, bisa jadi karena ita ngimpi, bisa jadi karena ita melamun, bisa jadi karena ita berhubungan badan dengan lawan jenis. Entah berhubungan badan niki adalah berhubungan badan sah dari jalur pernikahan, atau berhubungan badan karena berzina. Walaupun berzina niki adalah dosa besar dan itu dilarang di dalam agama Islam, tapi tetap dia dihukumkan junub ketika melakukan zina. Fa khudhil inaa, maka bait ai bahasa niki nggih. Lamun ina niki mun dalam bahasa Arab artin bejana. Lamun zaman lain ele Arab niki kan dek napak mara ele penduduk. Mun zaman lain ele Arab niki ia kering kerontang, gurun pasir doang, ia paceklik ai. Maka disebutkan di sini min inain daripada bejana. Kalau tiang bahasakan lamun bakat marak niki mau junub lalu boya ai, lalu datangan ai. Wada'hu an yaminika in kunta taghtarifu minhu wa an yasarika in kunta tasubbu minhu. Lamun centong gadung, lamun mandi kadu centong, nah niki kanan nggih, maka mulai langan kanan. Lamun ita bait mun ita bait ai, biasan kan loe ai. Mun nika mandi, niki mandi sunnah ataupun sebenarnya atau mandi wajib. Lamun mandi ita centong ai kesunahan langan mulai langan ka kanan. Wa an yasarika in kunta tasubbu minhu. Akan tetapi lamun terpancoran ai datang, nggih. Ai datang. Atau pelunggum sami elek kokok. Nggih. Maka beliau mengatakan di sini wa an yasarika, mulai langan kiri. Wasamillahi ta'ala awalan. Nah, setelah marak niki tentunya baca bismillah dulu. Baca bismillah. Napi minimal bismillah. Napi maksimal ya bismillahirrahmanirrahim. Ya kembali buat harus baca bismillah, karena di dalam hadis Nabi sampun disebutkan Nabi bahasa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin. Niki beliau niki kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aqta' bahasa. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan sak sunnah, perbuatan-perbuatan sak wajib, hatta perbuatan-perbuatan sak boleh atau jaiz, kesunahan tiang pelunggu sami untuk selalu mengawalinya dengan bismillah.
bismillah. Waghsil yadayka awwalan thalathan. Insyaallah alhamdulillah. Bapak dan Tuan Guru sampun rawuh hadapan tiang pelunggu sami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salah, masyaallah, jazakallahu khairan. Lahzah Bunda dah ni ke? Ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Dan Tuan Guru sampun rawuh di hadapan tiang pelunggu sami di masjid tiang pelunggu sami. Ampura mohon izin Tuan Guru nggih. Ampura mohon izin Tuan Guru. Tiang lanjutkan sekedik doang nggih. Ada setolang dua tolang. Bareh niki dan Tuan Guru sak biluan nggih. Waghsil yadayka awwalan thalathan. Kemudian setelah niki tersuruh sendik teman mulai mandi niki besok iman terjulu. Tersuruh besok iman telu kali. Tak langsung cebok, besok julu iman. Siapa tahu le iman niki sang harap kotoran. Sang siapa tahu le iman niki wah terdamak barang-barang najis. Nggih, atau wah terdamak awak niki yang sifatnya pokoknya sesuatu sak kotor. Maka sedek teman mandi tersunahan kita besok iman tengjuluk nggih. Besok iman. Wa azil ma ala badanik ay jasadik min qadarin. Tersurut itu lamun narak kotoran ile awak teniki seperti misal air mani atau misal niki arak najis. Wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awati. Kemudian wa akhar ghaslu qadamaika. Kemudian disebutkan setelah selesai pelunggum sami besok ima tersunnahat sedek teman mandi belik niki tersunnahat kita baru wudu. Walaupun wudu niki tidak akan mengangkat hadas besar, nggih. Tidak akan mengangkat hadas besar. Akan tetapi tetap tersunnahan sedek manyak mandi niki besok ima wudu seperti marak dengan wudu biasa. Pada marak model tiang pelunggu sami ketika berhubungan badan. Berhubungan badan. Kancah sedia semama berhubungan sahalal. Selesai marak niki, lamun pelunggu sami kayunnya istirahat. Kemudian tertinduk. Sedek teman dia tinduk tersunnahat itu wudu. Walaupun wudu niki tidak akan bisa mengangkat hadas besar. Kaila yudayyi'ul ma. Ada yang sak kembe bahasa niki, ada yang sak ndek apa? Ada yang sak fa inna ghaslahuma thumma wada'ahuma 'ala al-ardi kana mithlu idha'atil ma. Sak paling penting wal afdal an tuqaddima al-wudu' jami'ahu 'ala al-ghusli. Sak paling afdal lek semua cara mandi. Elek semua ketika tiap mandi niki tersunnahat kita berwudu. Kemudian fa idza faragta minal wudu fasabbil ma ala ra'sika wallahu a'lam bis-shawab. Lamun tuah selesai wudu, cukup baru niki nggih. Niki juruk tak amalan. Sa pertama baru ketika tiap mandi nggih kanan nggih. Kemudian baca bismillah. Setelah niki besok ima. Setelah besok ima niki wudu. Cukup niki dulu. Sak
telu niki tak amalan si pelunggung sami sedit maniak mandi. Kemudian bagaimana tata cara mandi niki? Mudah-mudahan insyaallah minggu depan ya lanjutan. Nggih al mukarram Bapak Tuan Guru, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, mari kita dengarkan bersama dan Tuan Guru kita bersama-sama mendengarkan tausiah mau'izah dari beliau. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami mendapatkan turunan keberkahan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Okay? Kita bersama-sama dengarkan, karena agama Islam niki berbeda pelajaran ilmu agama kanti ilmu umum. Okay? Namun ilmu agama Islam niki ndek tahu hanya baca dengan internet, HP, tu buku doang. Harus dengan bermuajahah. Ia pun turun berkah niki. Harus terbedait kanca Tuan Guru, harus bersalaman, harus langsung berajah. Karena marat nikilah cara disini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai ajah para sahabat. Namun ilmu umum je bau berajah mesak, bau berajah lengan buku. Tapi kaidah di dalam belajar agama Islam niki yang turun temurun dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai makin niki buat mau limpahan keberkahan niki harus bermuajah kanca Tuan Guru. Harus bermuajahkan ke guru. Pada di sini model Tuan Guru pancor lah ketika narak dengan khultah. Padahal bau untuk beli kaset kan? Bau untuk beli kaset. Loh, zaman lain radio untuk ambil bau untuk beli kaset. Lagu berbondong-bondong piro biaya lalu. Napi niki kenan adet sak mau turunan limpahan keberkahan. Nah, jadi kedatangan para Tuan Guru niki adalah kiang pelunggu sami memohon limpahan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan. Beliau mendapatkan keberkahan dari guru ke guru terus sampai si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahan pelunggu sami niki nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.